Kepala David kader GP Ansor ditendang seperti bola. Mario Dandi gak takut gue. Gak takut gue, anak orang mati, lapor aja. Ya ini kalau kita mengalami kezaliman itu memang nggak enak gitu loh. Setiap orang kalau dizalimi itu nggak enak. Artinya bedanya ada orang yang bisa melawan, ada orang yang hanya bisa merasakan sambil hanya bisa berdoa kepada Allah agar dibalas kezaliman orang-orang yang zalim tadi. Dan kadang-kadang kita tidak tahu balasan kezaliman itu datangnya dari mana, pada peristiwa apa gitu loh. Ada jejak digital sang ayah Jonathan yang tidak berempati pada kasus KM50, ya kan? Ya pastilah ayahnya ini terpukul lah dengan kejadian yang sama. Harusnya di KM50, pertanyaannya, orang tua korban 6 syuhada FPI gimana? Apakah mereka itu nggak terpukul juga? Apakah mereka itu rela juga anaknya dianiaya, bahkan dibunuh, ya kan? Oleh oknum. Bukan hanya satu, bahkan ada 6 orang. Ya untuk meredam suasana, apa salahnya? Ayah daripada David ini minta maaf kepada keluarga korban KM50 karena sempat ada jejak digital yang tidak berempati beberapa bulan yang lalu, bahkan ada nada meledek. Jejak digitalnya juga masih ada disimpan oleh netizen. Alangkah baiknya Bapak Oknum Banser ini segera minta maaf pada keluarga korban 6 syahid FPI dan minta maaf kepada Habib Rizik Syihab. Jangan sampai ada korban-korban mubahalah dari keluargamu maupun dari kamu sendiri. Ini aja sebagai bukti ya betapa beratnya sumpah mubahalah. Dan itu nyata, sumpah mubahalah ini Quran dasarnya. Maka KM60 itu kan keluarganya mubahalah itu. KM60 itu 6 keluarga yang punya anak dibunuh itu mubahalah, bukan hanya Habib Rizik. Kalau Habib Rizik mubahalahnya karena difitnah itu. Kemudian siapa lagi yang kemarin mubahalah? Tapi kalau yang KM50 itu bukan Habib Rizik yang mubahalah, tapi keluarganya, dan itu benar. Apa itu mubahalah Pak Ustaz? Kalau kita sudah bilang aku tidak, dia tak juga percaya. Maka ta'ala nabnu abna'akum lisa'ana lisa'akum summa nabtahil. Panggil anakmu, ku panggil anakku, panggil binimu, ku panggil biniku. Kita minta mubahalah. Ya Allah, siapa yang berdusta di antara kami ini, laknatlah kami. Kalau dia berdusta, laknat dia. Kalau aku berdusta, laknat aku. Mubahalah namanya. Nabi pernah ngajak orang Nasrani mubahalah waktu orang Najran datang. Tak berani mereka. Apa kata Nabi? Seandainya mereka janji mubahalah, langsung datang malaikat menarik mereka langsung mubahalah. Hati-hati mubahalah. Habib Rizik Syihab, dia sudah mubahalah. Siapa yang menerima mubahalah sudah banyak. Kejadian meninggalnya 6 orang pengawal Habib Rizik semalam syok dan luar biasa mengejutkan. Nyawa 1 orang itu mahal sekali. Ini 6 orang. Ini kejadian yang luar biasa. Lalu komentar dari Jonathan orang Ansor ini, maaf, agak-agak jorok dan tak pantas. KONTOL sangat tidak mencerminkan akhlak Islami dan tak mencerminkan akhlak Banser, Ansor, dan NU. Kepala David kader GP Ansor ditendang seperti bola. Mario Dandi gak takut gue. Video penganiayaan diduga kader GP Ansor David viral di media sosial Instagram. Dalam video itu diduga Mario Dandi Satrio, putra dari Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang baru saja dipecat. Menkeu Sri Mulyani dengan harta kekayaan 56 miliar lebih disorot netizen. Video tindak pidana penganiayaan itu berdurasi 56 detik itu beredar luas di Instagram, seperti lansiran seran.suara.com dari channel Luso Asik Bang pada Jumat 24 Februari 2023. Pada video tersebut terlihat David diduga korban penganiayaan Mario Dandi. Terkapar di jalan dalam gang, ia tak berdaya dan terkapar, kepalanya jadi sasaran. Kemudian ada bahasa dengan kalimat, berani lo lawan gue, inget lo, ungkap pemuda yang diduga Mario Dandi Satrio. Meskipun tubuh korban terkapar dan tidak berdaya, terlihat dalam video masih sempat melakukan selebrasi ala CR7. Ia pun sempat mengungkapkan kalau ia tidak takut. Sontak unggahan video jadi santapan netizen, banyak yang mengecam tindakan tersebut. Apalagi kondisi korban sudah tidak berdaya, bahkan miris melihat kelakuan dalam video tersebut. Sakit hati lihatnya gimana perasaan keluarga korban, ucap Nui 07 salah satu netizen di kolom komentar. Astagfirullah, gak punya hati biadab, sambung @piapio. Ini bukan manusia sih, psikopat udah. Semoga keadilan untuk korban ditegakkan, jangan ada kata maaf, tegas Yunita. Anak pengurus GP Ansor yang dianiaya oleh pemowil Rubicon Mario Dandi Satrio yang belakangan
Diketahui sebagai anak pejabat Ditjen Pajak di Pesanggerahan, Jakarta Selatan saat ini masih dalam perawatan medis. Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit, ujar Wakil Kasat Reskrim Polres Jaksel Kompol Hendrikus Yosi kepada wartawan pada Kamis 23 Februari 2023. Hendri menyampaikan korban sudah dalam kondisi sadar di mana sebelumnya sempat dilaporkan kritis. Meski begitu, polisi belum bisa meminta keterangan dari dia. Informasi yang kami dapatkan sudah sadarkan diri tetapi masih perlu perawatan medis, ucap Hendri. Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa karena masih dalam tahap perawatan medis itu, sambungnya. Kronologi kejadian. Sebelumnya, Kapolres Metro Jaksel Kombes AD Arisha menuturkan penganiayaan bermula saat Mario mendapat informasi dari teman wanitanya yang bernama Agnes mengenai perbuatan korban yang tidak baik. Mendengar hal itu, Mario pun naik pitam dan mendatangi lokasi korban. Motif kekerasan terhadap anak itu adalah pelaku melampiaskan amarahnya kepada korban karena pelaku mendapat informasi dari teman wanita pelaku, saudari A, bahwa A telah mengalami suatu perbuatan atas hal yang tidak baik sehingga tersangka melampiaskan amarahnya kepada korban. Kata Ade kepada wartawan pada Rabu 22 Februari 2023. Ade menyebut Mario mengajak korban ke sebuah gang dengan menggunakan mobil Rubiconnya. Pada saat itulah korban dianiaya oleh Mario di kakak dengan melakukan kekerasan memukul, menendang, ungkap Ade. Polisi belum merinci perbuatan dilakukan korban dan masih mendalami hal tersebut. Kekinian Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 76C Junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, kata Ade. Publik dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dialami David, anak salah satu petinggi GP Ansor yang dilakukan oleh anak pejabat pajak. Kondisi David sempat koma dan hingga kini masih di ICU di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta. Diketahui David adalah anak dari Jonathan Latumahina. Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh bernama GP Ansor. Lantaran merupakan pengurus pusat GP Ansor, ia berada di bawah komando Menteri Agama RI yang juga Ketum GP Ansor Yakut Holil Kaumas. Jonathan diketahui aktif di media sosial Twitter, namun jejak digitalnya penuh kontroversi dan diungkap netizen. Selain Habib Rizik, Anies FPI, Ibu Tien Soeharto pun dijadikan bahan hinaan. Cepat sembuh ya Pak buat anaknya, stop menghujat dan menghina sana-sini, agar semua hinaan itu tidak menimpa diri sendiri, cuit netizen akun @cawatan_ali7. Jejak digital lain juga diungkap netizen lain. Dalam jejak tweetnya, Jonathan menertawakan jenazah Laskar FPI kasus kilometer 50. Semoga jadi pelajaran ya Mas betapa sedih dan marah dan gak enaknya jika kemalangan menimpa keluarga kita. Kami doakan anak jenengan cepat pulih dan berkumpul kembali bersama keluarga, amin, ujar akun @janisari Delas.